penampilan bisa membuat lupa diri, seolah dialah penguasa abadi. Mestinya mewujud dalam kerendahan hati. Itulah gambar asli seorang abdi. Gambar-gambar ini berbicara jujur tentang apa yang telah terjadi, bukan untuk memegahkan diri. Itulah rangkaian bukti pasti, memahat janji. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Gereja Kristen Indonesia Kebayoran Baru ini didewasakan pada tanggal 25 Februari tahun 1962. Majelis pertama pada waktu itu adalah sebanyak 7 orang pria yang diketuai oleh almarhum Bapak Dr. Andes Radius Prawiro dengan sekretaris almarhum Bapak Bunardi dan bendahara almarhum Bapak Iskandar. Hari ulang tahun yang ketiga dari GKI Kebayoran Baru, yaitu pada tanggal 25 Februari 1965, saya ditapiskan menjadi pendeta jemaat GKI Kebayoran Baru dan pada waktu itu dilayani oleh almarhum Pendeta Ishak Syagian, adalah sekaligus juga menjadi ketua pengurus PSKD, Perkumpulan Sekolah-Sekolah Kristen Jakarta. Ketika almarhum ayah Pendeta Domine Ishak Syagian yang memimpin gereja Kuitang, ya, agaknya pada tahun 1959 itu yang mengatakan bahwa majelis GKI Kuitang telah memutuskan, ya, untuk merintis sebuah Jumat baru di Kebayoran Baru, ya. Di atas kertas dibelilah tanah itu yang dimaksudkan juga untuk mendirikan gereja. Tapi kalau Anda bayangkan 1959 itu situasi ekonomi kan Indonesia kan sulit sekali, ya. Uang dipotong, harga bangunan naik dari bulan ke bulan, ya. Tapi selama 3 tahun itu, ya, para anggota GKI yang tinggal di Kebayoran ini dan didukung oleh para simpatisan, ya, mengumpulkan tahap demi tahap, ya, bahan-bahan bangunan, atau itu batu bata, atau itu semen, atau itu kayu, ya, sehingga pada awalnya adalah ruangan yang disebut gereja papan. Melanjutkan pembangunan gedung gereja yang fondasinya telah diletakkan sebelumnya oleh GKI Kuitang bersama dengan PSKD yang menyediakan tanah sekitar 2000 meter. Maka pada pertengahan tahun 1965 kami membentuk suatu panitia pembangunan yang diketuai oleh almarhum Bapak Sudaryo. Jumlah anggota gereja baru sekitar 300 orang. Membangun persekutuan jemaat GKI Kebayoran Baru yang terdiri dari anggota-anggota gereja dari berbagai gereja di Indonesia dan juga dari berbagai macam daerah.
dalam kasih untuk kita semua, marilah kita mengamininya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alap maut tidak akan menguasainya. Ini sebuah perjalanan yang luar biasa, karena saya menjadi bagian dari jemaat ini cukup lama. Ketika saya dipanggil lalu kemudian menjadi pendeta di sini, itu doa saya. Tuhan kalau boleh beri saya kekuatan untuk bertahan sampai akhir. Ya, itu berarti sampai saya selesai melaksanakan tugas saya. Ketika kita mau mencapai umur 50 tahun ini, saya teringat perjalanan di gurun pasir 40 tahun. Setelah itu masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ketika masuk tanah perjanjian, rupanya lupa perjalanan di gurun pasir. Sehingga mereka lalu tergoda dan jatuh kepada penyembahan Allah atau ilah-ilah yang lain. Ketika kita sudah 50 tahun dan akan berjalan 50 tahun lagi yang ke depan, saya berdoa jangan sampai gereja ini sudah masuk tanah Kanaan lalu lupa perjalanan gurun pasir. Saya tetap bersyukur bahwa gereja ini belum sepi. Semoga itu masih terus ramai. Tapi persoalannya ialah bagaimana dalam kehidupan sehari-hari jemaat kita. Ya, kalau dibilang kekhawatiran ya ada juga. Tetapi pada sisi yang lain saya belajar bahwa kalau Tuhan sudah memimpin sampai 50 tahun, saya kira Tuhan juga akan melanjutkan pimpinannya, penyertaannya dan berkatnya. Oleh karena itu saya sangat senang, saya bersyukur bahwa kita memilih tema bersyukur, dipulihkan, memulihkan. Pertanyaannya ialah, betul-betul nggak jemaat ini mau dipulihkan? Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian kebenaran firman Tuhan dinyatakan.
Saudara yang terkasih, menjadi saksi tentu tidak mudah. Tapi perjalanan 50 tahun sudah membuktikannya. Dan ketika Tuhan memulihkan